losing time, I'm fading fast. Casey Stoner kembali bongkar fakta mengejutkan. Dominasi Marc Marquez di Thailand hanya pemanasan. Dia baru memulai. Ini belum apa-apa. Dunia MotoGP masih belum berhenti membicarakan kemenangan luar biasa Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025. Marquez kembali menjadi sorotan utama usai menyapu bersih semua sesi di MotoGP Thailand 2025. Performa luar biasa pembalap asal Spanyol itu membuat banyak pihak tercengang, termasuk bos Ducati Gigi Dalinya. Namun, di tengah euforia kemenangan Marquez, kejutan terbesar justru datang dari legenda MotoGP, Casey Stoner. Dalam sebuah wawancara terbaru, Stoner mengklaim bahwa dominasi Marquez di sirkuit internasional Chang, Buriram, hanyalah pemanasan. Menurutnya, performa luar biasa Marquez di Buriram belum menunjukkan potensi sebenarnya, dan masih ada banyak hal yang bisa ditingkatkan oleh sang juara dunia 8 kali tersebut. Pernyataan ini sontak memicu perdebatan di kalangan pecinta MotoGP, seolah menjadi peringatan bahwa era baru Marquez dengan Ducati baru saja dimulai. Dalam wawancara eksklusif dengan media Eropa, Casey Stoner menegaskan bahwa performa Marquez di Thailand belum mencapai 100%. Menurut juara dunia 2 kali itu, Marquez masih dalam tahap adaptasi penuh dengan motor Desmos Medici GP24. Marc baru saja memulai. Ini belum apa-apa. Saya bisa melihat dari cara dia membalap, dia masih menahan sesuatu. Kemenangan di Thailand hanyalah pemanasan. Jika rival-rivalnya berpikir Marc sudah mencapai batas maksimal, mereka salah besar, ungkap Stoner. Menurut Stoner, ada beberapa alasan mengapa Marquez belum mencapai batas maksimalnya. Alasan pertama, karena Marquez masih dalam proses adaptasi penuh dengan Ducati GP24. Meskipun sudah terlihat nyaman, Marquez masih dalam tahap eksplorasi terhadap motor barunya. Stoner percaya bahwa dalam beberapa seri ke depan, Marquez akan semakin memahami cara memaksimalkan performa GP24. Yang kedua, Stoner mengungkapkan bahwa Marquez kini belum menghadapi tekanan maksimal dari rival. Di Thailand, Marquez mendominasi tanpa banyak perlawanan dari pesaingnya. Stoner yakin jika Marquez mendapatkan tekanan lebih besar, ia akan mengeluarkan strategi dan kecepatan yang lebih menakjubkan. Marc adalah tipe pembalap yang semakin ditekan, semakin kuat. Jika kita berpikir dia sudah di puncak performanya sekarang, kita akan dibuat terkejut di balapan-balapan berikutnya, tambah Stoner. Stoner kembali menegaskan bahwa gaya balap Marquez sangat cocok dengan karakteristik motor Ducati. Saya sudah bilang sejak awal, Ducati adalah motor yang sempurna untuk Marc. Dia bisa membawa motor ini ke level yang berbeda. Di Buriram, dia baru menunjukkan setengah dari kemampuannya. Jika semuanya sudah klik, dia akan sulit untuk dihentikan dominasinya. Selain itu, Casey Stoner mengungkapkan bahwa performa terbaik Marquez baru akan terlihat sekitar 6 balapan ke depan. Ia memprediksi bahwa setelah Marquez benar-benar memahami semua aspek motor Ducati, dominasinya bisa semakin tak terbendung. Butuh waktu untuk memahami semua detail motor, terutama elektronik dan strategi ban. Jika Marc sudah merasa nyaman sepenuhnya, dia akan jauh lebih cepat dari sekarang. Stoner juga menyebut bahwa kemenangan di Thailand bukan sekadar hasil dari bakat Marquez semata, melainkan kombinasi sempurna antara motor dan pembalap. Marc adalah pembalap yang sangat pintar. Dia tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan motor, tapi dia juga tahu kapan harus menahan diri. Saat dia merasa motornya sudah 100% di tangannya, kita akan melihat versi terbaik dari Marc Marquez. Kemenangan mutlak di Thailand tidak hanya menambah poin Marquez di klasemen, tetapi juga memberikan tekanan psikologis besar bagi rival-rivalnya. Pembalap seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo kini harus berhadapan dengan fakta bahwa Marquez sudah kembali ke puncak performanya. Banyak yang menilai bahwa gaya balap agresif Marquez mulai mengingatkan pada era keemasannya di Honda pada 2013 hingga 2019. Saat itu, Marquez dikenal sebagai pembalap yang hampir mustahil dikalahkan jika sudah menemukan ritme terbaiknya. Dominasi Marquez di Thailand juga menimbulkan dilema baru bagi Ducati. Selama 2 musim terakhir, Ducati selalu menempatkan Francesco Bagnaia sebagai pembalap utama. Namun, dengan performa luar biasa Marquez, posisi Bagnaia mulai terancam. Bos Ducati, Gigi Dalinya,
Dalam wawancaranya setelah balapan menyatakan bahwa tim akan tetap memberikan perlakuan adil kepada semua pembalap. Namun, banyak yang percaya bahwa jika Marquez terus mendominasi, Ducati bisa saja beralih memberikan dukungan penuh kepada Marquez dalam perebutan gelar juara dunia. Kami masih di awal musim, tapi tentu saja performa Mark sangat luar biasa. Kami akan terus mendukung semua pembalap kami dengan cara yang sama, ujar dalinya. Namun, Casey Stoner justru menilai bahwa Ducati tak akan punya pilihan lain selain menjadikan Marquez sebagai prioritas utama. Dalam dunia balap, tim akan selalu mendukung pembalap yang punya peluang juara lebih besar. Jika Mark terus menang, Ducati pasti akan memprioritaskannya. Itu hal yang wajar. Di tengah semua sorotan ini, Marc Marquez tetap rendah hati. Dalam wawancara setelah kemenangan di Thailand, ia menegaskan bahwa perjalanan musim ini masih panjang dan ia masih dalam proses memahami motor Ducati secara penuh. Saya sangat senang dengan hasil ini, tapi saya tahu ini baru awal. Masih banyak yang bisa saya pelajari dari motor ini. Saya merasa belum mencapai batas maksimal. Pernyataan Casey Stoner bahwa dominasi Marc Marquez di Thailand hanya pemanasan menambah panas atmosfer MotoGP 2025. Jika prediksi Stoner benar, maka dunia balap motor bisa saja menyaksikan kebangkitan era baru Marquez bersama Ducati. Pedro Acosta klarifikasi usai komentar kontroversial, malah crash di MotoGP Thailand saat Marc Marquez sapu bersih semua sesi. Setelah menjadi sorotan publik karena komentar tengilnya tentang Marc Marquez, Pedro Acosta akhirnya buka suara dan meminta maaf atas pernyataan kontroversial yang sempat membuat panas padek MotoGP. Pembalap muda KTM itu mengklarifikasi bahwa ucapannya hanya bercanda dan menegaskan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Seolah karma langsung datang menghampiri, Pedro Acosta mengalami crash menyakitkan di MotoGP Thailand saat balapan baru memasuki lap awal. Di sisi lain, Marc Marquez menunjukkan kelasnya sebagai legenda hidup dengan menyapu bersih semua sesi di Buriram, mulai dari latihan bebas, kualifikasi, hingga memenangkan balapan utama dengan dominasi penuh. Hasil ini seakan menjadi tamparan keras bagi Acosta yang sebelumnya meremehkan nama besar Marquez. Setelah viral di media sosial karena komentarnya yang mengatakan, "Saya tidak tahu siapa Marc Marquez," Pedro Acosta akhirnya muncul di hadapan media untuk memberikan klarifikasi. Dalam wawancara usai MotoGP Thailand, pembalap berusia 20 tahun itu dengan wajah menyesal menyampaikan permintaan maaf. "Aku ingin meminta maaf kepada semua orang yang tersinggung dengan kata-kataku. Itu hanya candaan. Tapi aku sadar seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu," ujar Acosta. Ia juga menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati Marc Marquez sebagai salah satu legenda MotoGP. Marc adalah pembalap luar biasa, salah satu yang terbaik dalam sejarah olahraga ini. Aku hanya mencoba membuat suasana lebih santai, tapi aku berjanji tidak mengulangi dengan kesalahan yang sama. Klarifikasi ini mendapat respons beragam. Sebagian besar penggemar MotoGP menghargai sikap Acosta yang mau mengakui kesalahannya. Namun, ada juga yang merasa bahwa permintaan maaf tersebut hanya bentuk pencitraan karena tekanan besar dari publik dan pengamat MotoGP. Setelah dengan komentar pedasnya, Acosta dituntut bisa menyatakan semua komentarnya lewat aksinya di lintasan. Namun, sirkuit Buriram justru menjadi mimpi buruk bagi pembalap KTM tersebut. Dalam sesi latihan, Acosta sudah menunjukkan performa menjanjikan dengan menempati posisi 3 besar. Namun, saat masuk sesi kualifikasi, ia gagal bersinar dan hanya mampu meraih posisi start di urutan ke-7. Puncak kesialannya terjadi saat balapan utama. Baru memasuki lap keempat, Acosta mengalami Hixide crash di tikungan 1 setelah kehilangan kendali pada motornya saat berada tepat di belakang Marco Bezzecchi. Di saat Acosta mengalami nasib buruk, Marc Marquez tampil ganas di Thailand, seolah ingin memberikan jawaban nyata kepada semua pihak yang meragukannya. Sejak sesi latihan bebas pertama, Marquez sudah menunjukkan bahwa dirinya dalam kondisi terbaik bersama Ducati. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu memuncaki semua sesi latihan bebas, meraih pole position dengan waktu fantastis, dan tampil tak terbendung di balapan utama. Ia menyentuh garis finish pertama dengan selisih lebih dari 1 detik dari Alex Marquez di posisi kedua, dan Francesco Bagnaia di posisi ketiga.
Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Marquez bersama Ducati Lenovo di musim 2025, membungkam semua keraguan tentang apakah ia masih mampu bersaing di level tertinggi setelah bertahun-tahun dihantui cedera. Dalam wawancara usai balapan, Marc Marquez memberikan pernyataan yang cukup singkat ketika ditanya soal klarifikasi Pedro Acosta. Dengan senyum tipis, Marquez berkata, "Saya tidak perlu banyak bicara. Lintasan selalu memberikan jawaban yang terbaik." Ucapan ini seakan menjadi tamparan keras, tanpa harus menyebut nama Acosta secara langsung. Marquez menunjukkan bahwa seorang juara sejati tidak perlu meladeni provokasi dengan kata-kata, melainkan dengan performa di atas lintasan. Bos Ducati, Gigi Dalinya, juga ikut memuji mentalitas Marquez yang tetap tenang meskipun terus menjadi bahan pembicaraan. Marc kembali menunjukkan bahwa dia bukan hanya pembalap cepat, tetapi juga pembalap dengan mentalitas juara sejati. Dia tidak membiarkan hal-hal di luar lintasan memengaruhi dirinya, ujar Dalinya. MotoGP Thailand menjadi pelajaran besar bagi Pedro Acosta. Bakat besar saja tidak cukup untuk bertahan di MotoGP. Respek terhadap lawan dan sejarah olahraga adalah bagian penting dari perjalanan seorang pembalap menuju status legenda. Pol Espargaro, yang sebelumnya menyindir sikap tengil Acosta, juga memberikan komentar pasca crash tersebut. Pedro adalah pembalap muda dengan masa depan cerah, tapi MotoGP akan mengajarkan banyak hal kepadanya, termasuk bagaimana berbicara di luar lintasan, kata Espargaro. Kini, Acosta harus membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit dari kesalahan. Klarifikasi dan permintaan maaf sudah ia sampaikan, tetapi satu-satunya cara untuk menebus semua ucapannya adalah dengan memenangkan balapan dan menunjukkan mentalitas yang lebih dewasa. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Marc Marquez masih menjadi sosok yang ditakuti di lintasan meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Sementara itu, Pedro Acosta mendapat pelajaran pahit bahwa MotoGP bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang bagaimana menghargai para legenda yang telah membuka jalan bagi generasi baru. Permintaan maaf Acosta adalah langkah awal yang baik, tetapi jalan menuju status legenda masih panjang. MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan drama antara Marc Marquez dan Pedro Acosta tampaknya akan menjadi cerita utama sepanjang musim ini. Satu hal yang pasti, jika Pedro Acosta ingin menyaingi Marc Marquez di masa depan, ia harus belajar bahwa menjadi legenda bukan hanya soal menang di lintasan, tapi juga soal bagaimana membawa diri di luar lintasan. Akankah Acosta mampu menebus kesalahannya dan membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi bintang besar MotoGP? Ataukah Marc Marquez akan terus membungkam semua kritik dengan kemenangan demi kemenangan? Semua akan terjawab di seri-seri berikutnya. Raja MotoGP comeback. Marc Marquez sapu bersih podium tertinggi di Thailand. Dunia MotoGP kembali digemparkan oleh penampilan gemilang Marc Marquez yang membuktikan dirinya masih layak menyandang gelar sebagai Raja MotoGP. Pebalap asal Spanyol itu berhasil menyapu bersih kemenangan di seri pembuka MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Thailand. Kemenangan ini sekaligus menjadi momen comeback luar biasa setelah beberapa musim yang penuh tantangan akibat cedera berkepanjangan. Balapan di Thailand menjadi saksi kembalinya Marc Marquez ke performa terbaiknya, kali ini bersama tim barunya, Lenovo Ducati. Kepindahan Marquez dari Honda ke Ducati sempat menimbulkan banyak spekulasi, namun hasil akhir di Thailand membungkam semua keraguan. Marquez tidak hanya memenangkan balapan utama, tetapi juga mendominasi sejak sesi kualifikasi hingga sprint race. Kesuksesan Marc Marquez bersama Ducati langsung mendapat apresiasi dari bos tim Ducati Lenovo, Mauro Grasili. Grasili yang baru menjabat sebagai Sporting Director Ducati pada 2024, mengungkapkan rasa bangganya melihat debut gemilang Marquez di atas Desmosedici GP24. Kami tahu merekrut Marc adalah keputusan besar. Dia adalah juara sejati, dan hari ini dia membuktikan mengapa dia pantas memakai warna merah Ducati. Kombinasi Marc dan Ducati akan menjadi mimpi buruk bagi para rival kami musim ini, ujar Grasili kepada media usai balapan. Grasili juga menegaskan bahwa meski sempat diragukan karena cedera panjang, Ducati percaya bahwa Marquez masih memiliki mentalitas pemenang. Banyak orang ragu apakah Marc masih bisa kembali ke performa terbaiknya. Tapi di dalam tim, kami tidak pernah meragukan kapasitasnya.
Dia hanya membutuhkan motor yang sesuai dengan gaya balapnya, dan Ducati memberikan itu, tambah Grasili. Aksi gemilang Marquez sudah terlihat sejak sesi kualifikasi, di mana ia berhasil meraih pole position dengan catatan waktu tercepat. Pada sprint race, Marquez menunjukkan performa agresif dengan memenangkan balapan 12 lap tersebut, mengalahkan adiknya sendiri, Alex Marquez, yang finish di posisi kedua. Sprint race menjadi bukti bahwa adaptasi Marquez dengan Desmosedici GP24 berjalan mulus. Ia tampil percaya diri dan memanfaatkan keunggulan motor Ducati yang dikenal memiliki top speed tinggi di trek lurus. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Sejak tes pramusim, saya tahu ini akan menjadi tahun yang bagus, kata Marquez. Puncak penampilan Marquez terjadi pada balapan utama. Start dari posisi terdepan, ia langsung memimpin balapan sejak tikungan pertama. Namun, balapan tidak berjalan mudah karena sang adik, Alex Marquez, memberikan tekanan ketat. Hal menarik terjadi di lap ke-7. Alex secara mengejutkan berhasil menyalip Marquez yang memelan di tikungan ketiga. Sejak insiden itu, Alex memimpin balapan, diikuti Marquez dan Bagnaia di urutan ketiga. Lewat tayangan ulang, Marc Marquez memelan tampaknya karena ada masalah pada tekanan pada bannya. Marquez tampak menahan diri agar dapat menghemat ban di cuaca sirkuit Buriram yang tengah terik. Hingga memasuki lap 20, Marquez terus menempel Alex. Marquez tampak tinggal menunggu waktu yang tepat sebelum menyalip adik kandungnya tersebut. Lalu ketika balapan tinggal menyisakan 4 lap lagi, Marquez baru bergerak menyalip Alex dan berhasil. Taktik Marquez menghemat ban nyatanya berjalan mulus, hingga akhirnya mampu memenangkan MotoGP Thailand 2025 tersebut. Duel kakak beradik ini menjadi tontonan menarik bagi para penggemar MotoGP. Saya sangat bangga bisa bertarung dengan Alex di podium. Dia memberikan tekanan besar, tapi saya tahu di mana batas motor ini, ujar Marc Marquez seusai balapan. Kemenangan di Thailand memiliki makna mendalam bagi Marc Marquez. Kemenangan ini juga membuatnya menyamai rekor 112 podium MotoGP yang sebelumnya dipegang oleh Dani Pedrosa. Menariknya, kemenangan ini juga seperti karma bagi Pedro Acosta, pebalap KTM yang sempat viral sehari sebelum balapan karena komentarnya di media. Acosta secara bercanda menyebut bahwa dirinya tidak mengenal siapa Marc Marquez saat ditanya tentang rivalitas dengan Marquez di musim debutnya. Namun, saat balapan berlangsung, Acosta justru harus mengalami crash dan gagal finish. Komentar Acosta menjadi bahan candaan di media sosial, di mana banyak penggemar menilai bahwa aksi Marquez di Thailand adalah jawaban langsung di lintasan terhadap komentar tersebut. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez langsung memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan total 37 poin, unggul atas Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Performa impresif di Thailand membuat banyak pihak percaya bahwa Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Marquez sendiri tidak menutup ambisinya untuk merebut gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Comeback sang raja MotoGP di Grand Prix 2025 menjadi bukti bahwa seorang juara sejati tidak pernah benar-benar hilang. Kemenangan di Thailand tidak hanya menandai kembalinya Marquez ke podium tertinggi, tetapi juga membuka babak baru dalam rivalitas MotoGP. Dengan motor Ducati yang kompetitif dan semangat juang yang tak pernah padam, Marquez siap menantang para rivalnya dan memburu gelar juara dunia ke-9. Dunia MotoGP kini kembali berada di bawah bayang-bayang sang raja yang baru saja bangkit dari keterpurukan. MotoGP 2025 baru saja dimulai. Namun satu hal yang pasti, Marc Marquez sudah kembali, dan ia datang untuk merebut tahta. Claudio Domenicali tak menyangka Marc Marquez juara dengan GP24. Asapi semua rider Ducati Desmosedici GP24, bukti nyata mental juara. Debut sensasional ditunjukkan Marc Marquez di MotoGP 2025. Tampil perdana bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez sukses merebut kemenangan di sprint race MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram. Keberhasilan ini membuat bos Ducati, Claudio Domenicali, tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Bagaimana tidak? Marquez yang baru pertama kali mengendarai motor Desmosedici GP24 di ajang resmi, langsung mengasapi seluruh pembalap Ducati lainnya, termasuk juara 2 kali Francesco Bagnaia.
Padahal, mereka menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama. Hasil ini membuat dunia MotoGP seakan dikembalikan pada era emas Marquez yang mendominasi kejuaraan sebelum cedera panjang menghantamnya beberapa tahun terakhir. Kepindahan Marc Marquez ke Ducati sejak akhir musim 2023 menjadi salah satu saga transfer paling panas dalam sejarah MotoGP. Setelah 11 tahun membela Repsol Honda, Marquez memutuskan hengkang dari tim yang membesarkan namanya untuk meraih kembali kejayaan. Namun, tak ada yang menyangka bahwa adaptasi Marquez bersama motor Desmosedici GP24 akan secepat ini. Sejak sesi latihan bebas, Marquez langsung menunjukkan taringnya. Ia tampil kompetitif dan menempel ketat Bagnaia yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman lebih lama dengan motor GP24. Puncaknya terjadi saat sesi kualifikasi, di mana Marquez sukses merebut pole position dengan catatan waktu 1 menit 28,782 detik, mengungguli adiknya Alex Marquez dan Bagnaia. Tak puas hanya di kualifikasi, Marquez melanjutkan dominasinya di sprint race. Ia langsung memimpin selepas start dan tak pernah sekalipun tersentuh hingga garis finish. Hasil ini semakin menegaskan bahwa Marquez bukan hanya pembalap baru di Ducati, melainkan ancaman serius bagi semua pembalap, termasuk para rider Ducati lainnya. Kemenangan ini tak hanya membuat para penggemar MotoGP terkejut, tetapi juga bos Ducati, Claudio Domenicali. Dalam wawancara pasca balapan, Domenicali secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya tak menyangka Marquez mampu tampil secepat ini dengan Desmosedici GP24. Kami semua tahu bahwa Marc adalah pembalap luar biasa. Tetapi jujur saya tidak menyangka dia bisa langsung memenangkan di balapan pertama bersama Ducati, ujar Domenicali dengan nada kagum. Motor Desmosedici GP24 adalah salah satu motor terbaik yang pernah kami buat, tetapi juga sangat teknikal. Bahkan Pecco dan Martin butuh waktu untuk memahami karakteristik motor ini musim lalu. Tapi Marc, dia hanya butuh beberapa sesi. Ini adalah bukti bahwa mental juara sejati tidak pernah hilang, tambahnya. Domenicali juga menambahkan bahwa Ducati kini harus mulai menerima kenyataan bahwa mereka memiliki dua pembalap papan atas dalam satu tim yang sama. Kami tahu bahwa persaingan internal akan sangat ketat musim ini. Tapi memiliki dua juara dunia dalam satu tim adalah situasi yang diimpikan semua pabrikan. Pecco adalah juara dunia, tapi Marc adalah legenda hidup. Keberhasilan ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga mentalitas. Marquez sendiri menegaskan bahwa kunci adaptasi cepatnya dengan Ducati adalah pendekatan mental yang selalu ia bawa sejak pertama kali menapaki MotoGP pada 2013. Saya tidak memikirkan bahwa ini adalah motor baru atau tim baru. Saya hanya membawa mental juara kemanapun saya pergi. Saya tahu Ducati punya motor terbaik, dan tugas saya adalah memaksimalkannya, ujar Marquez kepada media. Tentu saja ada banyak hal yang masih harus saya pelajari dari motor ini, tapi saya selalu percaya bahwa mental juara bisa menutup celah itu. Kemenangan Marc Marquez di Thailand bukan hanya mengancam pembalap rival seperti Fabio Quartararo dan Jorge Martin, tetapi juga membuat persaingan internal Ducati semakin panas. Dalam 2 musim terakhir, Ducati dikenal memiliki motor terbaik di grid MotoGP, tetapi selalu memberi keistimewaan kepada pembalap utama mereka, Francesco Bagnaia. Kini, kehadiran Marquez mengubah dinamika tersebut. Fakta bahwa Marquez langsung menaklukkan semua pembalap Ducati dalam balapan pertama, membuat posisi Bagnaia sebagai ujung tombak tim pabrikan mulai digoyang. Bahkan di sprint race ini, Bagnaia hanya mampu finish ketiga, di belakang Marc dan Alex Marquez. Situasi ini memaksa Ducati menghadapi dilema besar. Claudio Domenicali sendiri belum mau menjawab pertanyaan tersebut. Kami memiliki 2 pembalap terbaik di dunia saat ini. Mereka berdua bebas bertarung di lintasan, tetapi yang paling penting adalah membawa Ducati menjadi juara dunia, ujar Domenicali diplomatis. MotoGP 2025 baru dimulai, tetapi kemenangan ini sudah cukup menjadi sinyal bahwa era dominasi Marc Marquez bisa saja kembali. Sejumlah pengamat bahkan mulai membandingkan Marquez dengan legenda MotoGP lainnya seperti Giacomo Agostini, yang mampu memenangkan gelar bersama lebih dari satu pabrikan. Jika Marquez mampu merebut gelar juara dunia bersama Ducati musim ini, ia akan menjadi pembalap pertama sejak Casey Stoner yang mampu meraih gelar bersama 2 pabrikan berbeda dalam era MotoGP modern. Namun, perjalanan masih panjang. Domenicali sendiri menegaskan bahwa musim ini baru saja dimulai.
Masih ada banyak balapan di depan. Ini baru langkah pertama, tetapi saya yakin Marc akan menjadi salah satu protagonis utama musim ini. Akankah Ducati mampu menjaga keseimbangan antara dua bintang besar mereka? Ataukah kita akan menyaksikan perang dingin di dalam garasi Ducati sepanjang musim ini? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 baru saja menemukan narasi utamanya. Marc Marquez versus semua rider Ducati. Losing time, I'm fading fast.